Apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata Jepang? Nah, mungkin ada yang berpikir anime, ada yang pikir manga, ada yang kepikiran game, atau bahkan ya itulah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kemungkinan besar kalau kita tanya ke orang-orang, image apa yang pertama kali muncul ketika mendengar kata Jepang? Orang-orang kebanyakan mungkin akan membayangkan hal-hal yang bersifatnya positif atau menghibur. Ya kayak yang udah disebutin di awal, bisa anime, bisa manga, bisa game. Intinya yang populer lah. Dan yang emang membawa image dan nama Jepang keluar itu sebagai negara yang bagus. Nah, tapi di balik semua hal yang bagus itu, sebenarnya di Jepang sendiri itu banyak banget masalah sosial yang serius. Kayak Shoshika atau menurunnya angka kelahiran, Koreika atau semakin banyaknya penduduk usia lansia di Jepang, ada isu kekurangan tenaga kerja, dan juga masalah yang berhubungan dengan topik dari video kali ini, yaitu kecanduan berjudi. Nah, perjudian itu sendiri sebenarnya telah menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari di Jepang, terutama bagi para white collar dan blue collar workers di sana. Ya, di Jepang sendiri terdapat berbagai bentuk perjudian, seperti pachinko, pacuan kuda, takarakuji atau lotre, ada juga keirin atau balap sepeda, dan bentuk perjudian lainnya yang tersebar luas di penjuru negeri. Nah, mungkin kalian yang nonton ini belum tahu, tapi berjudi dan tindakan perjudian itu sebenarnya dilarang di Jepang. Nah, hal ini tuh diatur di Keiho bab 23, pasal 185 sampai 187. Nah, Keiho itu kalian kalau nggak tahu ya, bisa dibilang itu semacam undang-undang KUHP-nya Jepang gitulah. Intinya perundang-undangan yang meregulasi tentang tindakan-tindakan pidana. Mungkin kalian sekarang bingung lah, kok bisa orang-orang Jepang pada kecanduan judi? Padahal perjudian sendiri kan dilarang di undang-undang. Nah, buat menjawab pertanyaan ini, kita balik ke topik utama dari video ini, yaitu pachinko. Nah, pachinko itu kalau kalian belum tahu adalah sejenis mesin permainan yang sangat terkenal dan bisa banyak ditemukan di Jepang. Mekanik utama dari mesin pachinko ini itu mereka pakai bola-bola besi yang bisa dipakai jadi saldo untuk mesinnya. Dan nanti kalau misalkan pemainan ini jackpot menang banyak, bola-bola besinya bisa ditukerin sama macam-macam barang yang disediain sama pemilik tempatnya. Nah, mesin-mesin pachinko ini biasanya punya macam-macam game mode atau gimmick-gimmick khusus lah, tergantung siapa yang bikin mesinnya. Dan variasi game mode sama gimmick ini yang bikin pachinko sebagai salah satu jenis perjudian yang paling digemari di Jepang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kok bisa pachinko tersebar luas dan digemari banyak orang di Jepang? Padahal kan perjudian dilarang di undang-undang mereka. Nah, kalau kita cermatin lagi undang-undang tadi, Keiho bab 23, utamanya pasal 185 itu berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan perjudian dapat dikenakan denda sebesar tidak kurang dari 550.000 yen. Akan tapi, pasal ini tidak berlaku apabila perjudian yang dilakukan hanya sekedar pertaruhan dengan menggunakan barang-barang yang berfungsi sebagai hiburan semata. Nah, kalimat keduanya itu yang akhirnya dipakai sebagai loophole oleh tempat-tempat pachinko. Karena kalau kalian ingat, mesin pachinko itu kan pakai bola-bola besi sebagai saldo dan sebagai alat untuk menukar hadiahnya. Dan mereka nggak pakai duit langsung buat dipakai di mesinnya gitu loh. Yang punya tempat pachinko juga cerdas, soalnya bola-bola besi yang dibeli pakai uang asli, ujung-ujungnya nggak bisa ditukar atau di withdraw sampai pakai uang asli lagi. Bisanya cuma dipakai untuk tuker barang-barang doang kayak sake misalnya. Nah, karena faktor itulah pachinko dikategorikan sebagai permainan hiburan dan bukan dalam kategori perjudian, sehingga masih banyak pemainnya sampai sekarang dan nggak bisa diatur oleh hukum Keiho itu. Nah, mungkin sekarang kalian ada yang penasaran, emang kayak gimana sih pachinko tuh mainnya? Kok bisa orang-orang sampai ketagihan banget gitu main pachinko? Nah, tenang, karena di sini sudah disiapin footage salah satu mesin pachinko yang terdapat di salah satu franchise game yang terkenal banget, yaitu dari game Yakuza 4 Remaster. Langsung sim aja ya footage-nya. Nanti habis nonton kita bahas dan bakal perjelas lagi kira-kira cara kerja mesin pachinko ini gimana, sama kenapa pachinko ini bisa kayak addicting banget.
Nah, kita kan udah ngeliat nih kira-kira gimana penampakan mesin pachinko di Jepang. Ya walaupun contoh yang diambil cuma dari game sih, tapi contoh ini udah cukup mirip sama yang aslinya di Jepang kok. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ada dua hal yang jadi faktor utama kenapa pachinko ini bisa nagih banget. Yang pertama, ada gimmicknya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di video tadi bisa dilihat bahwa layar utama dari mesin pachinko-nya memainkan sebuah video dengan lagu yang upbeat dan temponya yang cepat. Nah, kalau kita misalkan nyari lagi cuplikan-cuplikan lainnya dari mesin pachinko yang terdapat di Jepang, kesamaannya itu media atau apa yang ditampilkan di layar utama mereka itu cenderung sangat upbeat dan sangat mencolok, dan jadi memberikan stimulasi terhadap para pemainnya. Jadi kayak mereka merasa menggebu-gebu, merasa semangat, ngeluarin duit. Terus, faktor yang kedua adalah, ya meskipun layarnya itu benar-benar mencolok, mencuri perhatian, tapi pada dasarnya, kontrol dari mesin pachinko itu sendiri sangat simpel, sangat sederhana. Yaitu cuma satu tombol interact untuk memilih atau berinteraksi dengan sesuatu di layar utama. Dan satu lagi itu tuas bundar yang berfungsi untuk mengatur kecepatan lontarnya bola-bolanya itu. Kontrol yang sederhana ini bikin pachinko sangat aksesibel untuk dimainkan oleh banyak kalangan, terutama kalangan orang tua yang sudah cukup berumur dan tidak lagi memiliki indera motoriknya yang udah nggak prima lagi. Dan kebetulan kalangan orang tua ini emang salah satu pemain utama dalam industri pachinko ini. Nah, dengan aksesibilitasnya yang makin menjangkau seluruh kalangan dan juga gimmick-gimmick yang menarik perhatian tadi, pemain pachinko ini tiap tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah pemain pachinko ini menimbulkan kecemasan akan datangnya efek samping dari bermain pachinko, yaitu kecanduan berjudi. Nah, kekhawatiran ini muncul karena kecanduan berjudi itu merupakan masalah adiksi yang serius dan dapat mempengaruhi hidup seorang individu dari berbagai macam aspek, baik itu aspek sosial, aspek finansial, aspek profesionalitas dalam dunia kerja, hingga aspek kesehatan mental dari individu tersebut. Hal yang sama dapat dikatakan untuk semua jenis perjudian dan bukan cuma pakai pachinko saja. Ya, contohnya di Indonesia sendiri kan, judi slot online tuh udah banyak makan banyak korban finansial dan juga korban jiwa juga ada. Jadi kalau misalkan kalian yang nonton video ini memiliki kenalan yang suka main judi slot online, cobalah deketin lah kawan kalian tuh dan tolonglah dia supaya dia bisa keluar dari neraka tersebut ya, sebelum terlambat. Ya, terima kasih karena sudah menonton video ini yang membahas tentang pachinko. Nah, kalau ada saran dan kritik bisa ditaruh di kolom komen saja di bawah. Thanks for watching.